Lalu untuk negatif LED ini nyambung ya. Jadi di sini menutup. Kalau kita kasih tegangan dari sini, dia akan menutup lalu menyambungkan ini ya. Nah, seperti ini. Kita tekan dia nyala, kita matikan dia mati ya. Ya, halo, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada, gimana untuk kabarnya hari ini? Oke, setelah kurang lebih 2 minggu ya kita tidak upload sebuah video, dikarenakan kesibukan di luar online ya. Oke, dan untuk video kali ini kita akan membahas tentang cara kerja transistor ya. Setelah kemarin kita sudah membuat rangkaian-rangkaian menggunakan transistor ya. Dan untuk video kali ini kita flashback dulu ke pelajaran yang dulu kita pelajari ya. Jadi di sini kita akan membahas sebuah transistor, cara kerja transistor ya. Dan untuk teman-temanku semua yang baru menemukan channel ini, selamat bergabung ya. Dan semoga video-video di channel ini selalu memberikan informasi, edukasi maupun tutorial ya buat panjenengan semuanya. Dan sebelum kita lanjut ke video berikutnya, apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan di-share ke teman-teman yang lain ya. Dan mari kita belajar di sini tentang dasar-dasar maupun tutorial seputar elektronik ya. Oke. Dan untuk kali ini kita akan membahas cara kerja transistor sebagai saklar elektronik ya, atau saklar digital. Oke, karena fungsi dari transistor sendiri itu selain sebagai penguat, itu juga bisa digunakan sebagai saklar ya. Oke, nah di sini kita bahas dulu untuk skemanya, kita jelaskan, lalu seperti biasa nanti kita simulasikan atau kita praktekkan ya. Oke. Jadi jangan di skip karena di sini kita belajar bareng membahas seputar dasar dari cara kerja transistor sebagai saklar. Oke. Ya langsung saja di sini sudah tak kasih gambar ya, atau nih atau skema. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini sudah tak gambar ya, dan kita jelaskan fungsi transistor sebagai saklar ya. Oke. Untuk yang pertama, teman-teman itu pasti sudah tahu ya, namanya transistor itu jenisnya apa saja, dan fungsinya tentunya selain penguat juga bisa digunakan sebagai saklar ya. Seperti contoh, kita sudah banyak membuat rangkaian seperti LED flip-flop atau LED bleed, LED kedip, itu sistemnya saklar ya, jadi menyalakan atau menghidupkan. Nah, sekarang di sini sudah ada gambar atau skematik ya. Jadi yang pertama untuk teman-teman kalau membahas seputar fungsi transistor sebagai saklar, itu harus tahu dulu mana NPN dan juga PNP ya. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu ya. Nah, untuk gambar yang ini itu adalah jenis dari NPN. Nah, jadi seperti ini. Untuk NPN sendiri itu ada basis, kolektor, dan emitor. Nah, untuk susunan kakinya di sini itu transistor jenis NPN itu akan aktif bila itu untuk NPN tegangan basis ya, ini mendapatkan tegangan positif.
Nah, sedangkan untuk emitornya mendapatkan tegangan negatif. Sedangkan untuk kolektor juga mendapatkan tegangan positif ya. Ini sudah tak gambar, juga sudah tak tulis di sini ya. Nah, lalu untuk perbedaan dengan PNP, untuk basisnya PNP itu akan aktif ya bila mendapatkan tegangan basis dari negatif. Sedangkan kolektor juga negatif. Untuk positifnya atau input dari tegangan itu di kaki emitor ya, ini. Jadi akan aktif bila kaki emitor dan itu mendapatkan tegangan dari VCC ya. Nah, sedangkan untuk menyalakan atau transistor ini bekerja itu mendapatkan basis dari kolektor. Nah, ini sudah tak tulis ya. Jadi pertama teman-teman itu harus memahami datasheet ya. Jadi kalau membahas transistor itu dari pabrikannya sudah ada datasheet, dan datasheet itu berbeda-beda. Jadi yang pertama kalian harus paham dulu datasheet. Kalau tidak paham kalian bisa cari di Google ya. Nah, lalu setelah itu kita harus paham dari susunan kaki maupun input output tegangan ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu di sini tadi kita membahas transistor sebagai saklar ya. Nah, jadi ini biar ini ya. Jadi di sini sudah ada skema ya. Jadi seperti ini untuk rangkaiannya kita gunakan sebagai saklar elektronik atau digital ya. Nah, ini untuk cara kerjanya sendiri. Ini ada R1, ini dari VCC ya, ini dari VCC plus itu menuju ke R1. Nah, R1 ini fungsinya itu, ini kan beban itu kita pakai LED ya, LED yang 5 mili itu 20 mili ampere ya untuk ampernya. Itu untuk membatasi ya arus yang masuk ke sini ya. Ini kita contohkan yang ini NPN saja ya. Jadi ini saya contohkan yang NPN sebagai saklar ya. Nah, jadi inputnya dari sini. Nah, untuk LED itu kolektor mendapatkan positif dari sini ya. Jadi kita tahan arusnya yang masuk ke LED. Semisal ini 5 volt, kita tahan pakai R1 menuju ke LED agar LED tidak terbakar ya. Lalu di sini menuju ke switch ya. Ini switch. Nanti fungsinya untuk menghidupkan dari transistor ini ya. Ini melalui RB, ini R basis ya. Jadi prinsipnya seperti ini sama ya. Jadi seperti ini. Untuk cara kerjanya itu di sini negatif, di sini positif, di sini LED ya. Jadi kalau kita mau menyalakan LED, otomatis kita harus menekan saklar ini agar terhubung. Jadi LED ini menyala ya. Nah, jadi kalau diibaratkan seperti rangkaian untuk transistor itu seperti ini ya. Jadi apabila kita mau menyalakan LED ini ya, itu harus memberikan tegangan ke basis ya. Kalau kita pakai transistor seperti ini. Jadi ibarat kalau kita basis tidak kita beri tegangan, itu untuk LED-nya akan padam ya, karena ini tidak terkoneksi atau saklar posisi terbuka ya. Kalau basis tidak mendapatkan tegangan, itu saklarnya posisi terbuka seperti ini, sehingga LED-nya ini tidak menyala. Nah, lalu biar LED ini menyala, kita harus memasukkan tegangan menuju basis melalui resistor ya. Jadi sistemnya transistor itu kalau digunakan sebagai saklar itu mirip seperti keran air ya. Jadi basis ini berat keran yang kita ulir. Apabila keran kita tutup, ini dipastikan juga akan tidak nyala ya. Jadi untuk menyalakan ini kita harus membuka saklar atau harus mengaliri arus ataupun tegangan yang masuk ke basis ya. Jadi ini fungsi resistor basis.
itu adalah membatasi arus yang masuk ke basis sehingga bisa menyalakan LED ini ya. Nah, dan di sini untuk arus basis atau tegangan basis antara basis dan emitor itu dari pabrikannya itu membutuhkan tegangan agar bisa menghidupkan atau transistor ini bekerja, itu membutuhkan tegangan sekitar dari basis ke emitor, tegangan basis ke emitor itu membutuhkan 0,6 volt ya. Nah, jadi agar transistor ini bekerja dan dapat menghidupkan LED ini, itu kita membutuhkan arus untuk basis itu 0,6 volt ya. Nah, ini berlaku untuk transistor yang berbahan silikon ya. Beda lagi dengan kalau berbahan germanium. Kalau germanium itu transistor dapat bekerja bila dialiri arus 0,2 ya. Itu untuk berbahan germanium. Tapi untuk kita itu sering pakai yang berbahan silikon ya. Jadi untuk basis itu harus mendapatkan 0,6 volt ya. Nah, karena ini sudah diatur dari pabrikannya itu 0,6 ya. Sebenarnya 0,5 ya, 0,5 sampai 0,7 volt ya. Nah, jadi kita ambil tengahnya saja ya. Nah, karena transistor itu di 0,5 sampai 0,7 sudah bisa bekerja ya. Tapi kita ambil di 0,6. Nah, jadi apabila di sini arus basis itu teraliri dari misal sini 5 volt ya. Saya contohkan ini 5 volt. Nah, jadi kalau 5 volt di sini kalau LED ini cuma butuh sekitar 3 volt, jadi kita batasi menggunakan R1 ya. Jadi tujuannya biar untuk LED-nya tidak terbakar ya. Sedangkan di sini untuk basis sendiri kita aliri dari 5 volt menuju resistor. Ini tujuannya membatasi sehingga arus basis ini mendapatkan sekitar 0,6 volt ya. Oke. Nah, ada pertanyaan, Bang, kenapa kok tidak dilangsungkan dari VCC ke basis ya? Nah, karena tegangan basis emitor cuma 0,6, apabila kalian aliri tanpa resistor RB itu mengakibatkan transistor ini panas ya, dan bisa juga meledak ya, karena kelebihan arus dari 0,6. Jadi lebih atau kurang dari rentang ini, transistor ini tidak akan bekerja ya. Jadi tidak akan menghidupkan si LED ini ya. Nah, seperti ini. Jadi sama cara kerjanya seperti ini ya. Jadi apabila di sini C ya. Nah, nih. Di sini ini terbalik ya. Ini C, ini E. Nah, jadi E ini ke ground atau ke main, lalu ini C itu ke tegangan plus ya atau VCC. Nah, di sini basis itu seperti ini ya. Jadi apabila basis ini dialiri 0,6, ini akan menutup seperti ini ya. Nah, jadi otomatis LED ini akan menyala. Oke, jadi seperti ini. Apabila kita masukkan tegangan menuju basis dari 5 volt, kita batasi dengan R basis, itu mendapatkan 0,6. Ini tegangan akan mengalir menghubungkan LED yang negatif itu menuju ke sini ya, negatif sini ya. Jadi otomatis kalau kita masukkan tegangan di sini mengalir ya sekitar 0,6 karena sudah dibatasi dengan RB, itu ini akan menyala ya. Nah, jadi ini akan menyala. Nah, itu ya untuk cara kerjanya transistor sebagai saklar. Nah, lalu untuk menentukan
dari 5 volt biar ini mencapai 0,6 itu gimana? Nah, di sini ada rumusnya ya. Jadi rumus untuk menentukan RB itu ada. Nanti kita bahas di kesempatan berikutnya ya. Karena di sini kita hanya mencontohkan untuk fungsi transistor sebagai saklar ya. Jadi seperti ini. Lalu kalau ada pertanyaan, Bang, kenapa kok tidak langsung pakai saklar seperti ini? Jadi kalau menyalakan kita tinggal pencet seperti ini, nyala, kita pencet lagi mati, seperti itu ya. Nah, basicnya tidak seperti itu ya. Jadi di sini kita membahas cara kerja transistor sebagai saklar. Karena apa? Karena transistor itu saklar yang sangat canggih ya. Dia bisa mematikan atau menghidupkan sekian mili detik ya. Jadi tidak seperti ini kita harus mencet tangan matikan. Kalau seperti di flip-flop kita kan nggak mungkin menekan mematikan. Nah, otomatis kita akan capek dan saklarnya juga akan rusak. Oke, nah lalu gimana kalau iya kita harus memakai switch ini untuk mematikan atau menghidupkan? Tidak ya. Nah, di sini tak kasih contoh sederhananya ya ini. Nah, di sini tak kasih contoh sederhana menggunakan LDR ya. Ini juga resistor. Ini resistor LDR atau sensor cahaya ya. Dan banyak kita temukan di lampu penerangan jalan ya. Biasanya kalau malam itu lampu akan menyala sendiri ya. Kalau siang dia akan padam. Nah, kan tidak mungkin kita pakai saklar tangan. Nah, seperti itu ya. Apabila untuk lampu penerangan jalan itu sangat banyak dan sangat jauh ya dari rumah kita, semisal. Nah, itu cara kerjanya seperti ini ya. Dia menggunakan saklar dengan menggunakan LDR, resistor cahaya ya. Jadi cara kerjanya seperti ini. Di sini baterai, di sini dengan plus, di sini LED-nya positif, negatif ya. Jadi di sini apabila LDR ini itu terkena cahaya ya atau siang hari, itu hambatannya besar ya. Jadi di sini kan positif, hambatannya semakin besar. Jadi dia menahan ya. Di sini kan tadi butuh antara basis dan emitor itu butuh 0,6 volt. Nah, fungsi LDR di sini dia apabila terkena cahaya di sini ya, cahaya siang, terang di sini terang siang, itu hambatannya semakin besar atau resistansi itu semakin besar ya. Jadi dia menghambat positif menuju basis itu tidak sampai 0,6 ya, sehingga otomatis LED-nya ini akan mati apabila di siang hari ya. Nah, kalau di malam hari LDR ini tanpa cahaya, digelap, hambatannya akan mengecil ya. Nah, jadi untuk positif ini kalau malam itu mengalir karena hambatannya kecil ya. Jadi mengalir menuju ke sini itu mencapai 0,6 volt sehingga bisa menghidupkan, untuk saklarnya ini terbuka ya. Jadi bisa menghidupkan atau menyambungkan negatif ini menuju ke sini ya. Nah, menuju ke negatif sini. Nah, jadi otomatis akan tersambung apabila basis ini teraliri 0,6 volt. Nah, seperti itu ya. Jadi sama cara kerjanya seperti saklar di rumah kita. Kalau kita tekan nyala, kalau kita matikan itu akan mati ya. Tapi ini prinsipnya adalah otomatis ya. Jadi apabila kita pakai LDR itu di saat terang itu hambatan besar sehingga menghambat arus basis kurang dari 0,6 volt. Nah, kalau malam itu hambatan menjadi kecil sehingga itu bisa memberikan tegangan basis 0,6 volt sehingga untuk lampu jalannya atau LED-nya ini menyala ya. Nah, dan untuk contoh seperti ini kalian bisa lihat di deskripsi ya, karena kita sudah pernah membuat rangkaian LED dengan sensor cahaya.
Nah, jadi prinsipnya seperti ini ya. Jadi prinsipnya sebagai saklar elektronik. Oke. Dan mungkin cukup sekian ya dulur untuk penjelasan tentang transistor sebagai saklar. Semoga untuk penjelasan kali ini bisa lebih dimengerti ya. Karena kita belajar bareng di sini, flashback mengulas tentang cara kerja transistor sebagai saklar ya. Oke, dan sekiranya video ini bermanfaat, monggo nggih silahkan di share ke teman-teman yang lain. Apabila video ini bisa memberikan edukasi buat teman-teman yang baru belajar elektronik ya. Dan nanti kita akan belajar mengenal tentang transistor sebagai penguat ya. Dan juga nanti kita akan membahas cara menentukan resistor basis untuk memberi tegangan ke basis 0,6 volt. Oke, agar transistor ini bisa hidup ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut videonya, ada baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Dan sekarang kita contohkan di sini, kita contohkan satu saja ya. Kita contohkan nih ya. Nah, jadi kita contohkan di sini ada nih transistor NPN. Kalian bisa pakai BD139 atau TP41 ya. Ini sama seperti di rangkaian ya. Oh maaf, nah ini tidak fokus. Nah ini, jadi untuk penjelasannya itu sama seperti ini prakteknya ya, ini skemanya. Nah, untuk transistor ini ada basis, kolektor, emitor. Ini basis, kolektor, emitor ya. Nah, jadi nanti kita emitor kita aliri tegangan negatif sini ya, negatif. Lalu untuk kolektor itu menuju ke beban. Beban adalah LED yang arusnya 20 mA ya ini. Kolektor menuju LED, sedangkan untuk R1 ini pembatas dari LED karena tegangan yang kita aliri adalah 5 volt ya. Nah, seperti ini menuju LED. Nah, untuk RB ini, jadi R basis dari switch itu menuju basis, itu kita gunakan untuk memberikan arus atau tegangan 0,6 ya. Jadi perlu ini. Jadi untuk cara menghitungnya nanti ya kita bahas. Sekarang kita praktekkan dulu. Di sini sudah tak sediakan untuk 5 volt DC ya. Nah, jadi di sini untuk 5 volt itu arusnya di kolektor ya, atau R1 ya. Nah, ini berarti di sini untuk positif. Oke, sekarang untuk negatif itu kita masuk di nih emitor ya, di emitor atau di kaki nomor 3. Jadi penting ya, kalian harus mengetahui datasheet ataupun pin seperti ini ya. Ini harus kalian pahami dulu. Nah, inputnya tegangan di mana kalian bisa pahami ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tidak akan menyala ya walaupun sudah saya masukkan tegangan 5 volt. Karena apa? Karena untuk saklar ini belum kita tekan dan basisnya ini, basis ini belum mendapatkan tegangan sekitar 0,6 volt ya. Nah, sekarang coba kita tekan untuk switchnya, kita masukkan tegangan dari 5 volt yang sudah kita batasi dengan RB ini menuju transistor yang basis. Nah, ya kita coba tekan. Nah, jadi seperti itu ya dulur. Jadi kalau kita tekan di sini itu akan mengalir melalui saklar menuju ke ini ya, resistor ini. Itu menghasilkan 0,6 menuju basis sehingga transistor ini bekerja ya. Nah, sehingga transistor ini bekerja. Lalu untuk negatif LED ini nyambung ya. Jadi di sini menutup. Kalau kita kasih tegangan dari sini, dia akan menutup lalu menyambungkan ini ya. Nah, seperti ini. Kita tekan dia nyala, kita matikan dia mati ya. Nah,
Nah, di sini berarti arus basisnya mendapat tegangan 5 volt, ditahan dengan RB ini menghasilkan 0,6 volt ya. Kalau kalian ukur dari negatif sini sama basis, emitter sama basis itu menghasilkan 0,6 volt. Kalau kurang dari 0,6 volt dengan penentuan ini dia tidak akan menyala ya, dia akan padam. Kalau kelebihan otomatis dia akan meledak ini ya, karena dari pabrikannya sudah dikasih untuk 0,6 volt agar transistor ini hidup. Nah ini ya. Oke, jadi selain kita jelaskan di sini, kita praktekkan juga. Dan nanti kita akan membahas untuk menentukan nilai RB ya di lain kesempatan, karena di sini kita juga akan membahas, di sini ada IB arus basis, dan di sini ada IC arus kolektor, dan di sini ada IE ya. Nah, dan kita juga akan bahas HVE ya. Nah, tapi di lain video ya. Oke, dan mungkin sekian ya dulur untuk video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, monggo silahkan di-share ke teman-teman yang lain ya. Dan kita belajar bareng di sini membahas seputar dasar-dasar dari elektronik. Oke, cukup sekian, dan ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.